Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngetalk and Ngeteach. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi yang semakin pesat, di mana kecerdasan buatan sering disalahgunakan. Nah, yang akan dibahas di podcast ini yaitu tentang AI, yaitu Artificial Intelligence. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilfasya sebagai host, dan saya akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Adi. Nah, Pak, bagaimana sih kalau perkembangan teknologi ini di zaman sekarang itu? Langsung banget nih pertanyaan. Iya. Oke. Teknologi AI sih sebetulnya ngeri-ngeri sedap ya, bisa dibilang seperti itu. Soalnya gini, banyak orang yang menganggap bahwa AI itu, ada yang menganggap bahwa ini sebuah pintu ke dunia baru, ada yang menganggap ini sebuah musibah. Nah, tergantung gimana kita nih yang nanggapinnya. Itu dulu awal. Oke, lagi nggak lanjutan? Nah, kadang bagi pelajar nih Pak ya, kadang kan ada pelajar tuh saling ketergantungan banget kepada AI seperti ChatGPT, apa-apa tugas kalau dikasih dari guru tuh dikasih ke ChatGPT gini-gini, apakah itu bakal berdampak positif atau negatif? Tergantung kita bisa nilainya dari mana, kita melihatnya dari sudut mana dulu. Sebetulnya AI ini kan awalnya difungsikan untuk membantu ya, bukan untuk menggantikan. Karena yang sering orang berpikir itu adalah si AI ini akan menggantikan. Nah, untuk posisi di siswa sebetulnya sama juga nih, dua sisi mata koin, positif dan negatif. Positifnya, yes, betul, mempermudah pekerjaan, mempermudah cara belajar, tapi sisi negatifnya balik lagi ketergantungan. Oh, berarti ketergantungan tergantung orangnya ya, cara memakai AI tersebut. Betul sekali. Nah, kalau misalnya nih ya, dari 10 tahun ke belakang, menurut Bapak perkembangan teknologi ini tuh sangat signifikan atau biasa-biasa saja? Secara teknologi AI-nya, di 10 tahun ke belakang ini yang saya alami ya, yang saya alami. Jadi misalkan nih, mungkin di zaman saya di tahun 2000-an nih baru muncul. Baru lahir kan ya di 2000-an ya? Belum lahir. 2009 Pak. Ya. Wow, muda-muda banget. Masih muda ya. Oke. Darah muda. Oh, darah muda. Saya sebagai darah muda. Mungkin di tahun 2000-an dulu, kalau misalkan kita mau kemana-mana kan kita pakai jalur yang biasa gitu ya, jalur yang sudah ada sebelumnya. Nah, datanglah teknologi baru di dunia konstruksi, namanya jalan tol. Iya. Oke, jalan tol ini kan untuk mempersingkat waktu buat orang-orang yang memang bermasalah dengan waktu ya. Iya, betul. Yang ingin cepat sampai di tujuan, yang ingin cepat untuk bisa melakukan pekerjaannya dan sebagainya. Benar. Nah, sebagian orang menganggap itu adalah sebuah terobosan. Ya, tapi sebagian orang lagi menganggap itu adalah sebuah musibah, salah satunya nih. Dengan adanya jalan tol, dulu tanpa jalan tol kan beberapa sektor yang lain hidup nih, salah satunya sektor pariwisata, F&B, kuliner, food and beverage, kemudian juga sektor hospitality, hotelan dan sebagainya, itu hidup kan, betul. Karena mereka hidup dari lalu lalang manusia. Ya. Nah, dengan adanya jalan tol itu kan shortcut. Ya, betul. Otomatis sektor-sektor yang lain kayak tadi pariwisata, kuliner, hospitality itu drop collapse sekarang. Nah, contoh realnya seperti halnya di daerah Purwakarta. Yang dulu kan memang itu jalur ya. Jalur kalau misalkan orang yang paling simpel lah Bandung Jakarta. Bandung Jakarta kan Purwakarta, Cianjur, Puncak itu sudah pasti terlewati. Semua sektor hidup tuh di situ. Nah, dengan adanya jalan tol yang semuanya shortcut, akhirnya Purwakarta, Cianjur sudah mulai kolaps di dunia pariwisatanya, dunia F&B-nya, dunia hospitality-nya sudah mulai kolaps. Nah, ini baru di sektor infrastruktur. Ya. Di jalan tol sendiri, teknologi berkembang kan. Yang dulunya kita menggunakan cashless, menggunakan flash, e-money, BRIS, banyak lah kan. Nah, sektor yang terdampak salah satunya adalah yang dulunya
pembayaran itu menggunakan tenaga manusia, sekarang Mesin. sekarang Iya. sudah pakai mesin. Nah itu salah satu dampak sisi positif dan sisi negatif untuk pengguna jalan tol itu sesuatu hal yang revolusioner sangat, karena udah nggak ribet lagi kan, nggak perlu prokes, nggak perlu ribet-ribet, tinggal tapping lewat. Tapi untuk dari sisi yang lain, yang dulunya punya pekerjaan sebagai penjaga gerbang tol hilang. Nah jadi kita lihatnya dari mana dulu nih? Mungkin ya dari segi orang mempersingkat sebuah dana yang keluar. Betul. Jadi intinya segala macam itu kan memang kita jangan ngejudge ya, jangan menghakimi suatu hal hanya dari satu sisi. Gitu. Sisi lain pun banyak kok yang terbantu dengan adanya AI. Gitu. Walaupun memang sisi lain pun ada yang terdampak, dan dampaknya itu ada yang mungkin dampaknya hanya ringan, ada yang besar. Ngomong-ngomong tentang pekerjaan nih Pak, misalnya ya di tahun, katanya kan ada berita di tahun 2030 atau 35 tuh manusia bakal tergantikan oleh robot ciptaan yang diberikan sebuah pikiran AI. Nah, bagaimana tanggapan Bapak jika itu benar terjadi? Sebetulnya itu benar, betul terjadi. Di satu sisi bilangnya bahwa itu salah satu ketakutan. Karena memang kalau misalkan kita ngelihat dari terutama sosial media, apa yang terjadi sekarang ini benar terjadi. Cuman jangan juga ini jadi sesuatu yang dilebih-lebihkan. Jadi jangan terlalu dibuat ini menjadi sesuatu hal yang baik gitu. Nah, ini ada sedikit pergeseran. Jadi ini bukan tergantikan ya, bukan diganti ya, tapi lebih ke pergeseran, lebih ke adaptasi. Iya, betul. Jadi bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan CAI ini, atau mungkin bahasa kitanya sering sebutnya kolaborasi antara CAI dengan sisi manusianya. Nah, kalau yang tadi dibilang kayak pekerjaan apa aja sih yang mungkin akan terdampak? Salah satu pekerjaan yang paling terdampak sebetulnya adalah pekerjaan yang rutin, yang setiap hari begitu aja. Yang paling simpel tadi saya bilang. Iya, Jalan tol. betul. Iya. Itu kan pekerjaan rutin ya, Iya, betul. yang setiap harinya begitu. Iya. Kemudian operator kayak kasir dan sebagainya. Kan sekarang sudah ada self service ya semuanya. Iya, betul. Ya kan udah mulai tergantikan tuh dengan AI. Kemudian juga customer service. Sekarang sudah banyak kan customer service yang menggunakan bot. Iya, Ya kan? betul banget. Kayak misalkan kita mau online shop dan sebagainya. Kita kalau jawab admin rata-rata yang jawab robot kan. Iya. Nah itu pekerjaan yang rutin tuh, yang setiap harinya begitu, dan itu memang sudah mulai bisa tergantikan sama AI. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin membutuhkan skillful physically, itu agak sulit. Contoh yang paling simpel, maaf ya, kayak kuli bangunan. Ya. Sampai saat ini masih sulit Sulit ya untuk digantikan AI. Kemudian juga kayak tukang dan servis AC, atau mungkin yang lebih tingginya kayak dokter bedah. Ya. Kan bedah itu butuh ketelitian ya. Betul. Kemudian juga pengacara kan butuh negosiasi dulu, kemudian kepekaan tentang bagaimana caranya kita berbicara, cara mengatur emosi, karena belum nyampe ke situ. Karena kan kebayang ya kalau misalkan contoh jangan ke dokter bedah ya, AC aja ya, servis AC. Iya, betul. Ada satu pipa AC ya, dari tembaga si pipanya, atau yang pipa plastik. Pada saat kita mengencangkan pipa, kalau kita kencengin pipanya dengan keras, Ya. dia akan pecah. Betul. Tapi kalau kita mengencangkan pipanya itu tidak terlalu kencang, akhirnya bocor. Nah itu butuh ketelitian tangan manusia yang belum bisa diganti, apalagi bedah dokter. Kebayang dong, karena kan tiap orang anatomi tubuhnya beda-beda ya. Ada yang tumpukan lemaknya bagian sini lebih besar, lebih banyak dan sebagainya. Dokter kan harus punya kepekaan itu, dan AI sampai saat ini masih belum. Oh iya, berhubung tentang bedah nih ya Pak. Nah, saya dapat berita di media sosial katanya
Cina tuh udah mengembangkan sebuah alat teknologi udara yang bisa dengan jarak 5 kilometer. Jadi katanya itu di komentarnya itu katanya nggak usah ke rumah sakit jauh-jauh, bisa lewat teknologinya yang bergerak ke situnya. Apakah itu Bapak bisa memberikan dampak positif atau negatifnya? Saya sih belum lihat secara pasti ya seperti itu, tapi memang beberapa hal sudah mulai bisa dilakukan itu. Kan kita pun sekarang sudah bisa berkomunikasi jarak jauh. Nah, Kemudian menggerakkan sesuatu hal dari jarak jauh menggunakan AI, menggunakan teknologi. Gitu kan. Di kedokteran pun sebetulnya sudah banyak nih terobosan. Salah satunya itu kalau dulu kan pembedahan itu dilakukan secara manual ya, dokter yang langsung datang, kemudian atau misalkan pernah dengar di dunia kedokteran namanya laparoskopi. Laparoskopi itu memasukkan satu benda ke dalam tubuh dan bendanya itu sangat luar biasa kecil. Betul. Dan betul. Dan bendanya itu sebetulnya dalamnya salah satunya adalah kamera. Dan si kamera ini kan untuk meminimalisir kesalahan manusia. Tapi kan tetap walaupun teknologi itu digunakan, campur tangan manusia tetap tidak bisa dihilangkan. Apalagi di dunia kedokteran ya yang selalu berhubungan dengan nyawa. Jadi karena dokter itu zero mistake ya, tidak boleh ada kesalahan. Karena kesalahan sedikit pun akibatnya fatal. Gitu. Jadi teknologi tetap harus didampingi dengan unsur manusianya yang nggak bisa dihilangkan. Ya, benar banget sih Pak. Soalnya apalagi kan itu bedah dalam segi organ-organ itu emang sangat penting banget emang. Betul. Iya. Jadi kan nggak boleh karena gini, manusia kan punya keterbatasannya. Betul. Nah keterbatasannya salah satunya kan mungkin konsentrasi. Nah kalau si AI kan dia tidak memiliki itu, jadi dia akan selalu tepat sasarannya. Tapi tetap walaupun si AI punya ketepatan atau presisi yang pasti, sisi manusia nggak boleh hilang. Iya benar banget. Lagi di kedokteran ya, jangan sampai kalau bisa. Iya sih. Tapi kalau misalnya nih Pak ya di teknologi itu ada, mohon maaf ya, ada kesalahan sistem. Itu yang bakal disalahkan adalah teknologinya apa manusia yang mengoperasikannya? Kalau itu sudah gini, si AI ini kan sebetulnya hasil karya dari manusia itu sendiri kan, benar. Dengan tujuan utamanya adalah untuk mempermudah. Tapi kan yang namanya buatan manusia itu sudah pasti ada tidak mungkin sempurna 100%. Nah, secara AI ini dia kan yang namanya sistem, dia hanya membaca sesuatu yang sudah dia ditanam, betul kan? Nah pada saat penanaman si codingnya ini kan itu manusia yang ikut, yang campur gitu di sini, yang campur tangan di situ. Jadi kesalahan sebetulnya lebih ke sisi manusiawinya sebetulnya. Mungkin dia itu agak sedikit bukan ceroboh ya, tapi lebih ke lupa pada saat memasukkan misalkan satu perintah yang seharusnya sudah masuk tuh, tapi ternyata dia lupa, kan itu bisa berakibat. Si AI kan nggak peduli, yang dia baca 1-5 ya sudah, ternyata yang nomor 6-nya masih ada, dan AI kan nggak tahu itu, bahwa itu sebuah kesalahan. Dari sisi manusia itu dianggapnya kesalahan, tapi kan sisi AI tidak, karena yang dia baca ya udah itu yang dia masukin. Gitu. Oh misalnya ya, kerjaan yang paling bakal tergantikan banget nih Pak di masa depan tuh apa aja misalkan Pak? Gini, ini sedikit pengalamannya saya cerita. Dulu tuh di perusahaan-perusahaan manufaktur ya, otomotif terutama. Di otomotif itu kan dulu itu salah satunya perakitan motor itu dirakit oleh tangan manusia kan, salah satunya. Cuman memang ya itu tadi kan manusia punya kelemahan, salah satunya sisi daya tahan. Kan dia konsentrasi kita semakin lama kan makin turun ya. Itu nggak mungkin kita tuh bakal 100% selalu. Sama ketelitian. Makin lama kan mata tuh makin lelah kan. Kalau melihat satu titik terus. Nah, dulu si teknologinya itu digunakan untuk mengatasi itu. Mengatasi si kelelahan manusia ini, sisi negatifnya manusia. Nah, si alat ini diciptakan dulu untuk membantu manusia merakit motor salah satunya.
Dengan adanya ini, saya nanya nih ya Mas Moni, Coba. saya nanya nih semuanya nih, untuk merakit sebuah motor butuh waktu berapa lama? Motor dari nggak ada jadi Ya, ini motor. dari satu Dirakitnya, rintilan jadi dirakit, ya. sebuah motor jadi bisa motor jalan. berapa lama? Dua hari, 2 tahun. Rakit doang. Rakit saja. Jadi namanya assembling ya kalau di dunia otomotif, assembling. Itu rakit bannya, bodinya, mesin dan sebagainya. Berapa lama untuk jadi satu motor? 24 jam. Jadi 1 hari gitu. 1 hari kelamaan. 5 jam kelamaan. Kelamaan. 30 menit. Satu menit kelamaan. Faktanya adalah silakan dicek 27 detik. Nah, jadi perkembangan teknologi ini sangat membantu sebuah pengusaha ya berarti ya Pak ya. Kalau dari sisi positifnya, Yes, betul. Oh. Nah, kamu lihatnya dari mana nih? saya lihat dari doanya jadi sebuah pekerja dan pengusahanya. Mungkin dari sisi positifnya pengusahanya bisa menguntungkan, Betul? dan di sisi negatifnya pekerjanya dapat tergantikan dari sebuah mesin itu. Itu dia. Saya nggak berani ngomong ya, tapi faktanya memang seperti itu. Jadi silakan menilai ya masing-masing ya. Jangan lupa di Bayangnya. Ya ini benar, benar. Dulu kan saya pernah kerjasama lah dengan beberapa industri di manufaktur itu. Faktanya kalau nggak salah ini ya, kalau tolong nanti koreksi ya, itu sekitar 27 detik. Bayang dong, Singkat banget berarti Pak. sangat satu motor. Tidak sekali. Kalau misalnya nih Pak, kalau benar nih hampir seluruh pekerjaan itu bakal tergantikan oleh teknologi yang bakal berkembang nih, apa dampak seorang pekerja yang akan datang itu Pak? Intinya gini, yang tadi ya saya bilang, tolong sih ini jangan dilebih-lebihkan. Walaupun memang jujur secara dampak lumayan ya, sangat Ya, benar berdampak. Apalagi beberapa sektor yang tadi saya bilang, Iya. sektor yang lumrah, yang gampang itu akan sangat mudah gitu. Yang kalau rutin itu mudah. Cuman gini, yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa beradaptasi, berkolaborasi dengan si AI ini. Karena kalau misalkan tidak, ya kita akan tergerus dengan si teknologi ini, mau tidak mau. Nah, yang harus kita lakukan adalah upskilling. Kita harus mau upskilling. Jadi bagaimana caranya kita bisa menggunakan si AI ini dengan baik dan bijak. Ini kemarin itu saya pernah mencoba si AI ini, jujur ya. Ini yang tadi ya pertanyaan di awal. Saya kan di dunia IT ya, saya di informatika. Dulu mungkin tahun 2000-an untuk bikin sebuah aplikasi itu membutuhkan waktu beberapa jam, bahkan mungkin beberapa hari untuk bikin satu aplikasi ya, satu software. Dan saya pun mengalami itu. Tapi kemarin saya mencoba untuk menggunakan yang kata orang katanya bisa cepat kok pakai AI, pakai kita itu ya, ChatGPT kayak Gemini kayak Blackbox dan sebagainya, pakai DeepSeek apapun lah itu namanya. Saya coba tuh bikin satu aplikasinya sederhana gitu. Aplikasinya yang saya buat tuh waktu itu buat kasir. Oh iya. Dan jujur sumpah itu dalam hitungan nggak nyampe setengah jam, bahkan mungkin ya kurang dari setengah jam itu jadi. Jadi kalau misalkan Bapak buatnya manual, Bapak sendiri tuh bisa memakan waktu berapa jam? Mungkin lebih dari 1 jam ya untuk aplikasi sederhana ya, lebih dari 1 jam. Tapi dengan AI nggak nyampe, mungkin 15 menit udah bisa. Tapi memang ini real ya, saya ngalami sendiri. Jadi yang waktu saya bikin itu memang di si AI itu ngasih si coding dan beberapa error memang. Error. Jadi gini, si AI bisa membantu, tapi ternyata kalau misalkan terjadi error kan tetap kita juga yang benerin. Iya benar. Ada di beberapa aplikasinya entah itu tombolnya atau apapun lah tampilannya ada error, kita tetap yang ngeberesin. Jadi intinya gini, kalaupun CAI itu membantu,
Tapi kan kita harus punya basic. Iya benar Pak. Jadi basic itulah yang dikuatkan. Iya. Jadi misalkan yang orang-orang yang ingin berhubungan dengan teknologi apalagi di coding ya. Iya. Nah, basicnya dulu, manualnya dulu. Dan baru si AI ini jadi pendamping. Jangan dibalik. Yang dibalik si AI yang kita agung-agungkan, si AI yang selalu kita andalkan. Akhirnya kitanya yang kegerusnya sama teknologi. Gitu. Jadi pekerjaan apapun sebetulnya bisa aja gitu dengan teknologi AI, asal jadikan si AI ini sebagai pendamping. Oh, Bukan sebagai ketergantungan. menu utama gitu. Iya, Jangan. menu utama jangan berarti. Jangan sih. Kan berhubung kan kita sebuah anak desain ya. Ya, Nah, apakah di masa depan tuh desain-desain kayak semacam desain-desain lukisan tuh bakal uh, gantikan. tergantikan atau tidak, Pak? Dari gini, yang namanya desain itu kan berhubungannya sama seni ya. Berhubungannya sama seni. Sebetulnya kan seni ini dari dulu selalu bergerak ya, Iya. si seni ini. Nah, setiap orang punya daya imajinasinya masing-masing. Betul banget. Salah satunya contoh yang ini maaf ya mungkin ya. Kayak misalkan tahu kan seni-seni kayak lukisan abstrak. Iya, benar. Untuk orang-orang yang memang penikmat abstrak kan itu mahakarya ya. Iya. Tapi untuk saya pribadi saya tidak tahu bagaimana caranya menikmati lukisan abstrak. Itu saya pribadi. Kemudian di industri musik, ada beberapa orang yang suka dengan musik-musik genre tertentu, misalkan yang apa? Jazz. Orang yang suka musik jazz, saya pribadi ya, saya masih agak kesulitan untuk menikmati itu. Jadi kan setiap orang punya patternnya masing-masing nih, jadi nggak bahwa kalau misal seni ini tuh yang indah itu A, seni yang bagus tuh B, lukisan yang baik itu C. Nah, setiap orang kan punya beda-beda pandangan di seni. Nah, si AI ini sebetulnya kan sekarang kita tahu lah banyak AI yang bisa bahkan dengan cara instan kita tinggal masukkan satu perintah, buatlah sebuah karya. Bahkan AI sudah bisa mengeluarkan gambar langsung, bahkan video animasi pun bisa buat ya. Sudah bisa buat kan. Tapi tetap di dalam seni yang paling utama adalah kreativitas. Ya. Dan kreativitas ini, imajinasi seorang ini nggak bisa lo diganti sama AI. Sampai saat ini ya belum tergantikan sama AI. Nih Pak, kita jeda dulu ya. Boleh. Lapar nggak Pak? Sangat. Ada makanan nggak? Ada. Tolong makanan nih. Ngobrol terus nggak? Udah lapar ini. Ini minuman bisa diminum nih? Boleh dong. Oh, bisa. Nggak ada racunnya kan? Siapa yang bikin nih? Pas. Hambar yang saya nih. Nggak ada warnanya? Sini. Nggak ada saya. Wah, ada ini warnanya nih. Ini nggak ada warnanya. Parah banget. Mana nih makanannya nih? Aduh. Banyak. Nggak usah. Nggak usah pakai nasi, nggak usah pakai nasi. Iya. Oh lagi panas. Luar biasa. Panas. Terima kasih. Bener dong nggak pakai nasi. Nasi. Aduh. Ngerti sih. Kalau pakai nasi jadi mukbang kita nih. Ini jadi Mukbang. Oke. Ini benar nggak ada tisu nih? Nah lo. Aduh, ayo. Ya. Gak apa-apa nih. Coba dulu ya. Ya. Terima kasih. Enak nggak Pak? Pakai nasi kayaknya. Ada nasi nggak? Ada nasi nggak? Yuk, lanjutkan nih. Berapa hujan dulu? Aja dulu Pak. Kita makan dulu. Santai. Sambil ngobrol aja. Iya. Emang selama ini kalau pakai yang mana? Kembali ke sini. Pakai ChatGPT Pak. Jadi BD. Iya. Buat nanya-nanya soal, ya kalau misalkan saya nggak tahu, saya tanya-tanya mungkin. Kalau menurut kamu sendiri nih, Apa? positif apa negatif? Menurut saya pribadi ya, positif Pak. Apanya? Positifnya mungkin di sisi lain saya tidak tahu suatu
materi yang ingin saya cari, Betul. jadi bisa tahu gitu Pak. Betul. Nah, gimana kalau misalkan ya mungkin saya udah ketergantungan mungkin ya, bingung ya. Oke. Terus ada negatifnya nggak? Mungkin negatifnya mungkin kreativitas saya jadi menurun. Dimana kayak kan di sekolah kita tuh ada namanya pelajaran suatu pelajaran jurusan kita yaitu berpikir kritis, dimana harus memikir kayak di dalam suatu ruangan ini sudut mana yang harus kita tanyakan, di mana harus ditanyakan lagi. Jadi itu sangat penting bagi saya ya. Oke. Adanya ya itu jadi menurun. Yes, salah satunya ya, jujur. Saya pun merasakan itu ya. Jadi ketergantungan itu yang memang agak kalau bisa dikurangi dari si AI ini. Karena salah satunya yang paling mencolok yang tadi ya, yang kamu bilang tentang kepekaan sama kecerdasan secara emosional. Kemudian berpikir nalar kita susah, dan yang paling utama yang paling sering itu adalah secara sosial kita berkurang. Karena kita kan interaksi dengan manusia ini jadi agak berkurang ya dengan adanya si teknologi. Jadi teknologi AI ini bukan berarti hanya jadi jangan dikelompokkan AI ini cuma GPT, Gemini, enggak gitu loh. Semua teknologi itu AI ada di dalamnya. Kayak sosial media emang itu tidak ada AI, itu ada AI-nya loh di situ gitu. Jadi ketergantungan enggak kok, saya tidak ketergantungan dengan ChatGPT, enggak, ketergantungan sama sosial media enggak. Nah, itu kan sama, masih berhubungan dengan teknologi. Gitu. Jadi jangan skeptik ya, jangan AI itu ya Gemini, ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya, enggak. Semua yang berhubungan teknologi itu AI, artificial intelligence kan. Iya. Bahkan karena gini, artificial intelligence itu yang dulu aja main game nggak? Main Pak. Main game dong. Ya. Main PES kan? PS dulu Pak. Sekarang udah nggak. Main Mobile Legend dan sebagainya. Kan di situ banyak bot kan? Benar banget. Banyak bot ya. Yang paling simpel lah, main CS. Dulu CS yang offline lah, CS offline. Atau main PES. PES ya. Main PES itu kan kita cuman satu ya. Kita sticknya cuma satu. Kita versusnya dengan komputer. Nah, si komputer itu kan secara tidak langsung itu AI. Iya, memang. Karena dia kan bisa, kalau main PES ya, kita main bola, kan dia harus ngumpan direct ke orang yang memang diplot sebagai striker. Iya. Dia harus ngumpan ke orang yang memang sedang tidak dijaga. Iya. Kemudian kiper pada saat bola tendang kemana, dia harus loncat kemana. Iya. Itu kan AI. Oh iya. Secara tidak langsung itu AI. Dan kita nggak sadar itu. Nah, itu sebenarnya kecerdasan buatan yang masih dalam tahap masih minim gitu. Apalagi sekarang. Kalau sekarang tuh mungkin bisa udah di tingkat apa nih Pak? Sebetulnya yang tadi saya bilang ya, ini musik panjang nggak sih? Berapa menit lagi? 5 jam lagi sih Pak. Aduh, saya ketinggalan pesawat. Nanti saya turunin deh.